ada yang mengikuti arus terus, karena kalau dia ngelawan arus dipecat dari partai politik, Iya, dan bisa di PAW dia. lu nggak bisa merubah suatu kebiasaan yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Nah, itu balik lagi ke sistem dan kultur itu. Iya itu. Jadi menurut gue, ya gue selalu bilang, mungkin lu pernah dengar nggak di podcast ya, cuman gue selalu bilang generasi gue nih saatnya menyumbang pikiran sih, bukan eksekutor menurut gue. Oke, balik lagi ke Potluck Podcast gitu bro. Nah, kali ini kita akan bahas Bintang tamu mulu, bintang tamunya gue terus. Nih gue aja lah gantiin Om Irfan. Jadi gini ceritanya, Raja mau ngebahas Preal 2024 Anjir, ini. kagak. Preal pemenangan presiden. Kagak. Nah, sebagai orang yang akan memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai di 2024 ini. Disclaimer itu enggak ya. Gua Prabowo. Ya, secara ngelihat elektabilitasnya sebenarnya sih yang tinggi Anies ya sebenarnya. Oh gitu. Enggak tahu gua. Gitu. Gua belum research sampai situ. Oh. Gitu. Dan gua nggak jadi bagian dari pemenangannya. Oh, nggak jadi pemenangan? Enggak. Oh, jawabannya ragu cuman. Emang enggak. Nih Adin nih emang tipikal orang yang senang menjebak ya. Oke. Kalau endorsan gua sepi gitu. Bridging kita udah kepanjangan nih. Itu tadi 2024 ini akan ada pertarungan besar. Iya. Di sini udah nggak ada lagi presiden yang incumbent lagi. Iya. Semua beradu untuk merebutkan posisi kursi baru ya. Kursi baru ini. Masih mau anget-angetnya nih. Iya. Ganjar, Prabowo, Anies. 3 ini bos. Ya. Ini kita sharing aja nih berarti. Kita sharing aja, kita ngobrol santai perihal politik untuk 2024 ini sebagai pengamat politik anak muda nih kita nih. Dari mata orang bodoh lah. Ya, kita kan nggak tahu apa-apa nih sebagai kita yang lihat kayak seru banget nih kayak pertarungan politik nih. Iya. Dan banyak coba kalau lu lihat ya Din ya, sekarang 2024 itu banyak banget Gen Z yang terjun ya. Iya banyak banget yang ikut nyemplung juga. Politik mungkin gue sebagai Gen Z, lu juga sebagai Gen Z, yang kita merasa belum siap tapi orang-orang Gen Z lainnya udah siap ya, keren ya. Ya balik lagi sih, gue rasa yang mereka siap itu balik lagi ke yang orang tuanya juga udah di politik. Iya betul. Kadang-kadang ya kita kalau kita ngomong fair-fairan dan jujur-jujuran aja, mereka yang masih muda jadi itu ya biasanya basic orang tuanya pasti ada di politik betul. Dan ini kita sekarang ngobrol dari kacamata yang kita benar-benar buta politik dan kita hanya melihat ya dari kacamata kita masing-masing ya Din ya. Betul. Jadi kalau misalnya ya dari sudut pandang gue ya, kita umur gue baru 23. Sama-sama, gue juga 22. Gue nyalon politik kalau misalnya bokap gue ada basic politiknya apa segala macam ya berat juga bos. Iya mungkin agak berat sih, benar. Kayak misalnya ya buah jatuh nggak jauh dari pohon ya. Betul. Kalau lu gimana aja sudut pandang lu seperti Gen Z ini udah mencalonkan, udah berani all out gitu. Tahu sendiri kan politik ini ya istilah kata tuh nggak ada teman abadi, nggak ada musuh abadi, ya ada kepentingan pribadi semua. Betul. Kalau gue lihat ya sebenarnya bagus sih Din. Ya balik lagi kan katanya 2045 itu kan kita Indonesia mau dipimpin sama generasi kita nih ya kan nantinya. Cuman bagus kalau misalkan pembelajarannya dari sekarang. Cuman kalau gue pribadi ya, ini gue pribadi loh. Kalau menurut gue pribadi. Lu pribadi apa lu partai? Pribadi. Oh pribadi, oke. Menurut gue pribadi sih kalau gue sendiri, even orang tua gue di politik, kayaknya gue akan mematangkan diri gue dulu. Untuk gue benar-benar siap ke dunia politik, karena menurut gue dunia politik itu bukan hal untuk coba-coba. Dunia politik juga banyak dunia tipu-tipunya menurut gue. Iya. A bisa jadi B nantinya. Semua bisa berubah dalam kurun waktu 1 detik menurut gue. Iya, itu dinamisnya itu sangat dinamis. Jadi menurut gue kalau gue sendiri, gue harus tahu kapasitas diri gue sampai mana dulu sih Din. Gitu, maksudnya kalau misalkan gua hanya sekedar pinter di lapangan beda bos. Iya betul. Ya lu bisnis, gua bisnis, kita biasa ketemu orang yang bekerja dan kita karyawan yang kita gaji, dia harus nurut dengan kita. Betul. Apa kebijakan perusahaan yang kita buat,
dia harus mengikuti. Satu itu benar. Dan yang gue bilang lapangan beda, mungkin kita kalau diadu sama anak-anak yang pintar dalam teori bisnis, kita kalah, Din. Cuman nyatanya kita sudah praktek duluan. Iya, gitu. Jadi sebenarnya ya kayak gitu aja sih. Gue harus tahu matang dulu. Dan bedanya bisnis sama politik itu, politik bukan coba-coba karena ini keputusan untuk banyak orang. Kalau bisnis kan skala kecil perusahaan kita ya. Ya yang rugi kita ya. Yang rugi kita iya. Kalau politik gue rasa kayak misalkan jadi wakil rakyat atau eksekutif dan lain-lainnya menyangkut banyak orang sih. Dan gue pribadi gue belum berani sampai situ sih. Apalagi kalau misalnya lu udah bisa ngambil kebijakan itu, kalau misalnya jadi generasi muda ini ya, perihal mental nih kadang-kadang kita perihal berpolitik tuh ada sakit hati, ada kita nggak terima cacian makian orang. Dan menurut gue Gen Z juga emosinya belum stabil ya. Kita masih baper-baperan lah. Gue setuju banget kalau misalnya emosi kadang-kadang suka nggak stabil, masih suka kepancing, masih suka nggak usah politik deh, kita di dalam circle kita aja pun kita pasti baper-baperan kalau tergantung orangnya ya, cuman maksudnya balik lagi konteks apa yang mau dibawa. Karena kan politik ini bisa internal banget nih untuk menjatuhkan kita. Gitu. Jadi ya kalau gue sih belum berani ya, dan tapi nggak apa-apa kalau yang lain mau coba-coba, nggak masalah. Cuman gue pesen ya jangan terlalu coba-coba juga gitu, maksud gue. Kalau bahasa sekarang tuh jangan cawe-cawe. Jangan cawe-cawe gitu. Cawe-cawe itu kalau kata Pak Presiden, saya akan cawe-cawe. Gimana tuh, Ja? Ampun kalau itu. Ya jadi maksudnya gue rasa untuk ke dunia politik tuh banyak banget pace per pace-nya ya. Menurut gue kayak lu sekarang di PMI, gue di HIPMI gitu kan. Ya mungkin itu salah satu skenario kita untuk kedepannya kita akan bergerak di dunia politik gitu kan. Kita dunianya kemanusiaan. PMI Palang Merah Indonesia itu kita juga ke kemanusiaan. Himpunan pengusaha kita, nggak ada politiknya. Cuman artinya kan organisasi itu kan pasti ada lingkup politiknya kan. Oh gitu ya? Menurut karena gua kurang tahu tuh kalau. Karena gini, lu di PMI ada struktur gak? Ada. Ya udah. Maksud gua ya politik pun begitu, ada presiden, ada ini. Maksudnya strukturnya. Iya, artinya apa demokrasinya? Iya, jadi maksud gua banyak hal yang bisa kita belajar dulu sebelum kita terjun benar-benar ke sini gitu. Kayak lu masuk PMI, lu masuk organisasi ini, gua pun ada organisasi ini itu gitu. Jadi menurut gua baiknya sih di umur produktif kita sekarang kita belajar di situ dulu sih sampai kita benar-benar matang. Iya, paling penting sih digodok di organisasi dulu. Iya. Kita ketemu orang, basic kita pengusaha, ketemu orang yang bukan di ranah pengusaha itu, di ranah usaha itu dimasuk ke organisasi. Iya. Kita nggak bisa ngebayar orang, Bos. Iya. Jadi makanya kita adu pikiran supaya politik itu kan gimana caranya daya tarik untuk dia orang itu mengikut dengan kita. Ya. Sesimpel ini sih, kalau gue gini, anjir gue nyalonin jadi DPR, nanti gue rapatnya gimana ya? Lebih ke, lu ngerti kan, sesimpel itu gitu loh, maksud gue. Di atas langit masih ada langit, bos, banyak yang lebih pintar. Dan kita boleh pintar nih, Gen Z pintar-pintar. Tapi jam terbang kita belum sampai sana. Tapi kadang-kadang ada yang berstatement gini juga sih, Jar. Ya kalau misalnya kita nggak ambil sekarang, kapan lagi? Nah, itu gimana? Ya matangin diri lu dulu dong. Nah, kalau misalnya kita yang ranah kita yang sudah mengerti misalnya, walaupun belum matang-matang banget, kita udah coba masuk terobos. Ini ada anak muda yang berstatement kayak gini nih. Ya gue beberapa kali ketemu orang yang gitu. Dia masuk, tapi dia itu nggak mau mengambil kesempatan diambil oleh yang lain. Egois dong kalau kayak gitu. Ya kadang-kadang emang harus kayak gitu sih. Kadang-kadang lu lihat orang yang pengen nomor 1 terus, itu kan pasti egois. Ya, pertanyaan gue, ini Gen Z kan pasti legislatif ya, karena kalau eksekutif kan ada aturannya, kalau nggak salah tuh bupati gubernur 25 tahun, which is itu sebenarnya udah milenial, ya kan? Nggak baca-baca aja. Oh iya. Ya anggaplah legislatif gitu. Tujuan lu kan buat rakyat, kenapa lu harus egois? Iya betul. Kalau misalkan gini, kita nggak melulu harus jadi, menurut gue ya, untuk kita bisa menggiring demi menggiring sesuatu untuk memajukan rakyat gitu. Contoh, gue bisa bergaul dengan legislatif itu, dan gue bisa menyampaikan, kita bisa kerjasama menyampaikan ke gue, misalkan observe, bang, kalau di daerah gue nih ini gini, coba deh lu pikirin, kan bisa tanpa harus kita jadi gitu.
Tapi kadang-kadang gini juga sih ya. Ada kepentingan-kepentingan. Ada kepentingan itu, ada mereka yang ya lu sekedar ngomong nggak bisa, gue yang ngambil keputusan. Nah, gimana tuh? Ya susah sih ya, cuman kalau dari gue pribadi sih ya gimana ya, tergantung manusianya juga sih Lu menurut lihat gue. yang berita yang rapat paripurna Mahfud MD sama Pak Bambang Pacul itu di Komisi 3 kalau nggak salah. Gue kayak pernah nonton deh. Yang Komisi 3 Pak Bambang Pacul mengatakan kalau misalnya perampasan aset bisa Pak Mahfud. Saya jawab sekarang. Nah, tapi kalau di perintah ketua umum ya itu. Ya memang polanya Indonesia udah kayak gitu sih ya. Jadi Ya jadi kalau misalnya katanya kan Korea di sini tuh nurut sama ketua-ketuanya. Nah, kurang lebih seperti itu tuh. ya susah juga ya kalau kita ngomong ke sana ya. Cuman ya itulah hal-hal Jadi itulah. yang ngebuat kita gua sendiri sebagai anak muda menjadi trust issue untuk percaya sama yang kayak gituan menurut gua. Pertanyaan gua, Dari gua sendiri ya. ketika lu masuk ke situ apakah lu akan beda dari mereka semua? Itu Toh dia. akan sama-sama juga polanya seperti itu gitu loh. Kadang ada yang seperti itu. Ada yang mengikuti arus terus karena kalau dia ngelawan arus dipecat dari partai politik. Iya, dan Bisa di PAW dia. lu nggak bisa merubah suatu kebiasaan yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Nah, itu balik lagi ke sistem dan kultur itu. Iya itu. Jadi menurut gua, ya gue selalu bilang, mungkin lu pernah dengar nggak di podcast ya, cuman gue selalu bilang generasi gua nih saatnya menyumbang pikiran sih, bukan eksekutor menurut gua. Menurut gua gitu. Karena Karena mau nyumbang pikiran kemana aja. ya itu dia Balik makanya. lagi kalau nggak kita menjadi yang antipati dengan politik karena ya permainan sistemnya begitu-begitu aja. Makanya kan gue bilang kan terdapat banyak organisasi-organisasi yang bisa mengadakan forum. Contoh. Kayak gimana? Gue di HIPMI yang notabene sharing soal bisnis. Yes. Ya kalau misalkan HIPMI gue cuman masuk tapi nggak ada acara kayak gue kan HIPMI Jaya ya, Jaya Connect, terus ada audiensi dengan misalkan Menteri BUMN atau Pak waktu itu kita Pak Bamsud perihal kita buat badan otonom otomotif. Kirain otonom daerah, lu udah mau salah sebut loh. Itu kan kita tanpa nggak bisa kalau misalkan nggak ada dukungan dari pemerintah. Iya, tapi ya itu dia, kita bisa masuk ke forum-forum itu melalui organisasi menurut gua, dan menurut gua pemerintah cukup terbuka kok atas organisasi-organisasi itu. Selagi masih sejalan dengan kepentingan pemerintah sih ya oke-oke aja sih. Ya makanya kita cari fair-fairnya aja, iya gak sih? Kayak ya kasarnya ya ini kita blend aja menurut gua, kita nggak bisa terlalu egois untuk ikutin kemauan kita terus juga. Oke, selesai dari pembahasan Gen Z ini. Lagi ada pertemuan seru. Gue baca Bu Puan ya. Iya, sama El Comandante yang punya kalau partai itu lambangnya Mercy nih, Bos. Mister AHY. Wah, Agus Harimurti Yudhoyono. Itu lagi ketemu sama El Senior. Teh. Mbak Puan Maharani. Ya itu politik gak ketebak ya. Menurut gua ini suatu momen spektakuler buat sih. Iya. Ini collab yang sangat. Nah, ini kalau misalnya di YouTube nih langsung naik subscriber tuh langsung. Iya. Ya cuman di luar ini gue mungkin gue nggak tahu ini strategi atau apa ya. Cuman emang Mbak Puan tuh akan selalu diomongin sih sama orang-orang. Iya. Itu keren. Maksud gue gini, kerennya adalah jelek ataupun nggak jelek dia akan tetap diomongin. Dan secara tidak langsung nama dia tertanam di otak kita semua, itu keren. Tapi itu kalau misalnya dari sudut pandang lu ya. Kalau sudut pandang gua ini kayak ini kenapa Demokrat malah ketemu sama PDI? Gue juga sebenarnya bertanya-tanya sih. Ini kenapa nggak Demokrat ngebawa-bawa Anies keliling-keliling nih? Iya, kenapa nggak Nasdem gitu? Nah, lu lihat segi pola ini. Koalisi Indonesia Perubahan. Cuma Nasdem yang bergerak bawa Anies doang. Terus-terusan keliling terus. PKS pernah bawa Anies? Enggak.
Gue nggak pernah lihat. Gua nggak tahu, tapi gue nggak pernah dengar. Iya, gue PKS nggak lu pernah Anies. dengar, gue nggak pernah lihat kalau misalnya PKS ajak keliling-keliling deklarasi Anies terus di mana-mana gitu. Tapi setahu gua di kantor DPP-nya tuh billboardnya ada Anies Baswedan presiden. Oh iya, itu doang. Yang di pasar Ini Minggu. ini untuk dia, ya kan kalau misalnya pasang billboard doang mah, PSI juga mendeklarasi untuk Giring. ah, untuk untuk bersama Ganjar Pranowo. Oh, Ganjar, bukan Giring. Gue lihat di billboardnya Iya, gue lihat. Bandara Soekarno Hatta itu. Gue udah lihat. Bersama Ganjar apa bersama Jokowi? Bersama Jokowi, sorry. Jokowi ya. Bersama Jokowi. Maksudnya apa tuh? Kan udah mau kelar. Oh, mungkin masih setia sama Pak Jokowi gitu kali. Gue bukan orang PSI, makanya gue bingung jawabnya. Ya sama. Kita tanya Giring dulu apa? Ada nomor teleponnya Giring. Laskar Pelangi doang ada. Ya, emang sih ya, maksudnya nggak ketebak sih ya. Gue nggak akan kepikiran bahwasannya Demokrat akan ke PDI. Malah gue pikirnya Demokrat akan ke Golkar dan iya, gue kira akan Gerindra itu loh. Ada suatu yang aku juga bingung ngejelasinnya sebenarnya. Ini terlalu on cam ini, Iya, kita bingung. Kalau off cam kita banyak omong ini. Ya, cuman maksudnya gini. Kalau menurut lu, Din, ini polanya akan seperti apa nih? Ini gini aja deh, kasar ya. Menurut lu yang nyalonin siapa-siapa aja sih? Kalau menurut gue sendiri sih Anies. Pendampingnya nih ya. Kalau dari sudut pandang gue, Anies pasti tetap sama AHY. AHY tetap menggebu-gebu, dari Demokrat menggebu-gebu untuk tetap AHY yang jadi cawapresnya. Cawapresnya Anies Baswedan. Untuk Ganjar, gue dari sudut pandang gue ya, kayaknya akan seru Ganjar bersama Erik, Prabowo sama Sandiaga Uno. Kelar, bos. Oke. Kalau gue sangat menginginkan Prabowo sampai Erik. Prabowo Erik. Gue sangat menginginkan itu. Gue gini, gue ya ini kan udah kelar ya pemilu ya yang kemarin. Gue pun kemarin mendukung Prabowo Sandi. Cuman menurut gue Pak Erik nih top. Iya, top dia. Orang benar-benar kerja tuh dia. Iya. Maksudnya gini, Pak Prabowo tuh pintar banget dalam mengelola suatu, yang buktinya kayak pertahanan kan, Menhan kan beli pesawat, jet. Maksudnya emang benar-benar ya. Sekarang gini deh, lu kemarin-kemarin denger gak sih Kementerian Pertahanan lagi ngevlog ya? Enggak. Ya udah pakai aja. Lagi direkam. Sorry ya guys. Gue lupa. Maksudnya teknis. Itu teknis Dinda. Maksud gue gini, lu apakah pernah dengar kemarin-kemarin Kementerian Pertahanan beli ini enggak kan? Dan menurut gue banyak orang yang pro kontra, kayak lu ngapain sih beli pesawat, yang ini kenapa nggak F-16 aja, kenapa nggak ini. Dan ternyata dia punya alasan dari segi militer dan lain-lain gitu. Menurut gue Pak Prabowo pintar, dan dia gue tahu dia baca bukunya gila. Gitu, pintar. Tapi gini aja. Setahu gue biasa yang kalau misalnya pemimpin dari militer itu kaku sama rakyat. Kaku dalam artian nggak seluas Pak Jokowi untuk bersosialisasi dengan rakyat. Karena militer biasa dipersiapkan untuk perang, untuk menghadapi suatu pertempuran. Nah, tergantung. Betul. Kalau untuk mengatasi masalah di negara mungkin bisa. Cuman biasa untuk ketemu dengan rakyat, membawa persoalan rakyat ke presiden. Nah, itu kadang-kadang kan. Nah, collab yang bagus gak Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir? Bagus. Iya dong. Saling melengkapi, bener gak? Saling melengkapi. Ini gue bukannya kampanye, ini opini pribadi gue gitu. Saling melengkapi. Dan menurut gue dua-duanya bisa kerja. Dan nyata, bos. Kenapa gak Anies Baswedan? Coba jelasin. Gue gak terlalu. Dari sudut pandang lu Anies Baswedan gak? Mr. Anies Rashid Baswedan. Gue suka karena pas dia jadi Kemendikbud,
Mendikbud kan dia datang ke SMA 2 tuh yang Oh iya, ada lu sebagai alumni dia sama dulu. sama ada apa yang ini loh yang lagi PLS ya, pengenalan lingkungan sekolah yang bau batu bata gitu-gitu kan langsung dia sidak. Gua suka. Cuman menurut gue untuk jadi presiden belum. Kenapa lo? Karena ada Pak Prabowo yang lebih capable menurut gue. Nah, ini kan biasanya nih Prabowo dengan Anies. Prabowo Anies ini waktu dari gubernur, Anies jadi gubernur itu diusung sama Prabowo, bos. Iya, betul. Gimana menurut lo? Ya untuk jadi gubernur diusung Prabowo masa disuruh jadi presiden? Ya belum lah. Oh gitu ya. Menurut gua. Oh. Gitu. Menurut gua udah paling top tuh Pak Prabowo sama Pak Eto. Iya, yeah. Gitu. Dan Pak gini, gue bukan yang bagus-bagus, gue pun nggak kenal sebenarnya. Gini, menurut gue Pak Eto itu orang yang mau berkorban, dia rela-rela datengin Argentina, bos. Iya. Apa cukup? Maaf, itu PSSI, ya kan? Kalau nggak ada Pak Erick Thohir, nggak mungkin datengin Argentina. Sempat di press conference kan dia bilang kalian meragukan saya. Saya pakai jas loh. Jelek-jelek gini saya dulu pemilik Inter Milan nih. Itu aja kan udah statement menurut gue. Iya betul. Dia artinya mau effort, dia mau benar-benar tulus sih menurut gue. Gitu. Walaupun nggak tahu nih Messi datang apa enggak ya. Oh, udah latihan di GBK, udah nelfon gue juga Messi nggak datang. Kemarin sih sibuk. Kemarin sih ada orderan jagal. Nasi jagal. Messi. Dia jual tuh bujara. Aja. Bayur aja. Sama lagi makan sate Marangi. Dari Kota Bumi dulu dia nge-BM. Ya, jadi menurut gue paling pas itu sih. Cuman gue nggak tahu. Gue hanya anak muda yang mengharapkan Indonesia lebih baik lagi. Gue pun nggak tahu internalnya gimana gitu kan. Cuman menurut gue paling top Prabowo Eto. Konkret tuh bang. Itu masuk tuh kalau misalnya. Wah, gue coblosnya gitu. Golput anjing gitu. Ya kalau menurut gue sih, lalu bisa ngelihat Prabowo Eto itu gimana ceritanya? Sedangkan waktu pemilihan presiden di ujung-ujung sana, di timur-timur sana, yang udah pernah ngeliat tuh Prabowo Sandi. Otomatis mereka ngeliat, oh Prabowo Sandi. Yang udah familiar mukanya gitu. Ya pendukung paling besar kan Tanah Jawa, bos. Oh iya betul. Tapi kan lu nggak bisa mengungkiri juga kalau lumbung-lumbung suara di tempat itu. Cuman menurut gua Erick Thohir sudah cukup dikenal dan capable karena dia jadi ketua PSSI juga, menteri BUMN juga, ya kan. Maksudnya ya orang-orang timur sana juga tahu lah dia ketua PSSI menurut gue. Gitu. Dan siapa sih yang nggak tahu Pak Prabowo zaman sekarang gitu. Iya pernah ditugaskan di timur. Ya dulu juga kan pernah jadi Kopassus juga ya. Menurut gue sangat capable dia itu. Dan menurut gue pada saat ini di kondisi Indonesia hari ini butuh pemimpin seperti Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir menurut gue. Satu lagi, Mr. Ganjar Pranowo ini, si sang rambut putih dan ada keriput-keriput di dahi itu. Gimana? Aduh, gue sebenarnya pengen ngomong cuman agak sensitif ya, Cung. Omongin aja nggak apa-apa, ini negara demokrasi. Ini media, semua orang bisa berhak untuk mengeluarkan pendapat dan statementnya. Nggak, gue nggak terlalu mengikuti. Cuman menurut gue kalau dia keseret-seret ke EKTP sih. Oh ada berat sih. Sempat waktu itu ada kasus keseret EKTP. Iya, ada noda hitam yang sudah tercatat di publik lah. Gitu. Jadi agak. Tapi bukan sempat udah clear dia nggak ada kasus EKTP. Iya. Buktinya yang masuk kan Setia Novanto yang masuk. Anda ini jangan bikin statement di publik. Loh. Serba salah. Hambalang juga yang masuk. Oh iya benar. Emang harusnya siapa aja? Hah? Ya nggak tahu. Gue kan baca-baca berita aja. Oh iya. Tuh, ya. Cuman tetap lah kalau gue pribadi secara hati gue Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir. Ini pakai AC panas ya tapi ya. Ngeri ada laser aja gue. Gitu.
Apa lu nggak ngelihat misalnya ada ketakutan selain EKTP, cawe-cawe Pak Jokowi ini mainnya sama Prabowo terus. Ganjar jarang di ajak keliling-keliling lagi nih. Selalu berdampingan sama Prabowo. Ini masalahnya nih, kepuasan di tingkat masyarakat. Jokowi itu elektabilitasnya tinggi banget, Bos. Oh iya. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana, ada yang bilang nih, sekarang Prabowo jadi namanya Prabowo Widodo. Oh karena sering terus. Nah, itu dia. Sekarang Ganjar Soekarno Putra. Gitu ya. Ya karena sekarang udah jadi diusungkan capres sama PDI melalui Ibu Megawati. Yang dia Soekarno Putri gitu ya. Iya. Gua sih masih tetap ini ya, mikirnya kalau udahlah paling murni kayaknya Pak Prabowo. Enggak, bukan dilihat dari situnya, dilihat dari bagaimana Pak Jokowi untuk menentukan statement ini. Oh, Kira-kira menurut lo arahnya Pak Jokowi ini kemana? Pak Prabowo kalau menurut gua. Ya kalau dari segi kebiasaan ya, Iya, kebiasaan dia sering ketemu. Dan menurut gua juga Pak Jokowi menyadari hal yang tadi gua bilang, pasti menyadari kalau Pak Prabowo tuh yang paling capable untuk gantiin dia, untuk meneruskan program-program dia yang sedang berjalan. IKN sedang berjalan. itu juga pindah ke Kalimantan sana. Kan katanya pemerintahannya doang kan. Gue setuju aja sih. Setuju aja pemerintahannya pindah ke sana. Jadi Jakarta gue berharap clear dari tot pas dibuka bocah gitu. Terhindar tuh dari gitu-gitu. Oknum itu kita harus sebut oknum. Dan gue ini agak sedikit ini curhat aja ya. Kenapa ya strobo dijual pasaran ya? Ya kalau menurut gue sih, wah anjing gak bisa jawab lah. Gue takutnya gue pakai motor Supra pakai strobo. Iya. Ya kan ngeri juga kita. Ya kan? Ini pilih kasih juga nih. Yang pakai motor Supra pakai strobo ditilang. Tapi yang naik Innova, Fortuner cumi-cumi. Nah, Pak Jero cumi-cumi. Nah, nggak ditilang. Nah, gimana itu? Ya gue sih berharapnya pindah ke EKN terhindar dari bocil-bocil kematian ya. Bocil-bocil cumi-cumi yang pakai apa strobo itu. Tapi gue setuju lah. Gue lihat desainnya tuh keren banget Pak. Gue IKN keren banget. Gue berharap di IKN itu menjadi kota yang paling terstruktur di Indonesia. Wilayah yang paling terstruktur. Karena gue yakin pembangunannya kan dari awal. Beda nih sama kota-kota yang udah dari zaman dulu kan. Wah itu pasti tersusun rapi sih, gue yakin. Karena ya lu lihat aja yang di Papua tuh yang wilayah Freeport itu kan kayak di luar negeri bos. Oh Freeport sana ya? Iya. Wah gue yakin tuh pasti bagus kayak gitu. Atau mungkin bahkan gue kalau gue udah settle bisnis gue mungkin pengen pindah ke sana. Pindah ke Kalimantan? Maksudnya begitu tuh? Ini gue bener. Itu jangan dikat ya. Karena cewek-cewek Kalimantan kan cantik, ya kan, terus orangnya baik-baik. Oh gitu, langsung disclaimer nih. Kekayaan alamnya juga, wah, nggak gini ya banget bos. IKN ini kan salah satu jantungnya dunia untuk perihal udara apa segala macam. Apakah kalau misalnya pemerintahan pindah itu akan mempengaruhi bagaimana udara yang ada di sana? Menurut gue udah diperhitungkan sih. Perhitungan gimana? Maksudnya mungkin udah ada ahli-ahli yang research akan hal itu sih Din. Dan memutuskan oke, bisa gitu. Nih kadang-kadang tapi di negara kita ini yang nggak bisa jadi bisa. Semua jadi bisa. Yang nggak bisa itu cuman menghidupkan orang mati doang. Iya benar. Semua sistem bisa dibuat. Enak ya tinggal di Indonesia. Ya, ada oknumnya, ada yang caloknya. Ya menurut gue gitu sih, perihal udara tadi sih menurut gue udah diperhitungkan. Cuman kalau kita ngomong ke flora faunanya, ya gue nggak kurang setuju lah sama IKN. Cuman kalau untuk kemajuan governmentnya, kenapa tuh? menurut gue oke. Karena Jakarta udah terlalu padat bos. Gila lu, semua orang hidup di sini.
Mau dari mana? Gue perantau. Ambon. Tapi Tapi lu nggak di Jakarta, Tangerang. ya cuman kantor gue di Jakarta. Oh iya. Meeting apa semua Jakarta. Mobilitasnya orang Serang ke Jakarta. Iya. Orang Bandung Jakarta mau beli barang-barang mewah. Ya kan? Emang sering ketemu orang Bandung. Hampura. Enggak. Tete geli. Aduh, barudak kayak artinya menurut gua mungkin kalau pindah ke IKN gua mikirnya ada pemerataan lah. Ya, pemerataan itu penting sih. Apalagi kan ibu kota itu kan harusnya di tengah-tengah negara. Iya. Gak bisa ada yang di terlalu pojok sana, terlalu pinggir sana, harus tengah-tengah. Sama kayak di Rusia sana. Rusia ibu kota di mana? Tengah-tengah bukan sih? Gua nggak tahu deh. Bener ya? Ya, Tin. Justin. Justin. Jangan sembarang lo. Oke, baik lagi kita lihat dari proses pencapresan ini. Sebagai Gen Z ini, apakah akan mempengaruhi presiden siapa nanti dengan apa yang kita rasakan sekarang? Apakah berdampak ke generasi Z ini sama kita? Jelas menurut gua. Apa jelasnya? Loh, fair aja nih ngomongnya. Gini, kolaborasi yang bagus itu akan menciptakan teknologi yang bagus juga menurut gua. Dan zaman kita ini udah zaman teknologi. Jadi ya kalau misalkan presiden dan wakil presiden kita nanti ngeh terhadap kemajuan teknologi, menurut gue itu akan berpengaruh dengan generasi kita lah. Gini bos, sorry ya. Kalau misalnya Pak Prabowo yang jadi, apakah Pak Prabowo kita udah lihat umur udah 70-an lebih. Pak Prabowo bagian menyelesaikan masalah, Pak Erick Thohir bagian mendevelop teknologi-teknologi itu yang lu mau. Ke depan itu yang gue mau. Kalau pada prakteknya, masyarakat ingin ketemunya presiden yang keliling negara ini. Gimana? Untuk apa? Menyapa rakyat, bos. Ya nyapa terus habis itu udah. Mendengar. Gua aja yang keliling, kalian jalan-jalan, ayo. Ya. Kan yang kita butuh bukan itu. Kadang-kadang ada yang perlu, kayak misalnya Pak Jokowi keliling ngelihat, aspirasi dari orang Lampung waktu itu, akhirnya dia ke jalan yang di Lampung. Ternyata benar rusak. Kalau menurut gua agenda-agenda seperti itu pasti dijalankan pada saat seseorang menjabat. Kita harus lihat dari tolak ukur dari usia ini. Usia ini udah nggak proporsional lagi menurut gue ya. Di umur 70 lebih harus bisa udah santai-santai aja. Tenang-tenang aja, bos. Emang kalau wakil presiden kita sekarang gimana, Din, menurut lu? Aduh, sialan aja, gue bingung jawabnya. Oke. Loh, iya nyambung nggak? Coba kameramen, nyambung nggak? Iya, tapi kan kan bisa saling bahu membahu. Itulah kenapa ada presiden dan wakil presiden. Emang wakil presiden kita sekarang gimana? Lupa gue lagi nama. Gimana coba? Saking jarang kelihatannya, sampai lupa namanya. Pak Maruf Amin. Oh iya, Pak Maruf Amin. Gimana coba? Ya kadang-kadang itu sih. Ada yang kepentingan dalam berpolitik ini cuman melihat dia bawa masa banyak. Jadi maksud lu Pak Maruf Amin dipilih Pak Jokowi cuman karena dia megang ulama doang? Karena dia basicnya ulama? Ya untuk mempengaruhi. Secara prakteknya gimana coba sebagai wakil presiden? Gue mau tahu aja, nanya aja gue. Ini tadi gue yang tanya nih, sial nih gue yang di skakmat. Karena kalau menurut gue, kalau Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir itu pas. Pak Prabowo ahli di bidangnya, Pak Erick Thohir ahli di bidangnya. Itu bisa menjadikan ekosistem yang bagus menurut gua. Nah, kalau yang sekarang emang gimana? Kan lu bilang Pak Jokowi ke Lampung, ini jalan gini. Kan kita ngomonginnya presiden dan wakil presiden. Lu lihat di TikTok deh. Lu udah capek kan? Lu gak tahu mau jawab apa kan? Lihat di sosial media deh. Orang tanya presiden sekarang siapa? Joko Widodo. Siapa wakil presidennya? Siapa ya? Berarti nggak works dong kolaborasi antara Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Gua nggak tahu, gua tidak mengikuti. Kalau itu harus jawaban politis sebenarnya. Jawaban politis ini adalah kalau misalnya itu ya. Kita terbuka aja ini. Balik lagi ke media ini bebas kita berstatement di publik. Dibalikin gue. Ya balik lagi, politik itu kan sebagai tokoh yang ditokohkan biasanya.
Memang. Apalagi kalau misalnya kita megang kepalanya, ekor pasti ngikut, Bos. Kurang lebih seperti itu. Nah, konteksnya kan di kinerja sekarang. Lu bertanya kepada gua, Pak Prabowo itu dari segi umur kan sudah tua, artinya mobilitasnya tidak bisa terlalu tinggi. Oke. Ya kan? Nah, apakah bisa kalau misalkan ini apa nyapa rakyat apa bla 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 aspirasi Lampung misalkan jalan sorry Bos, ini nggak kompatibel. Kita bahas yang nanti akan pencapresan ke depan. Nah, jangan tarik belakang. Loh, berarti tidak bisa ditanyakan dong, karena kan nyatanya juga yang kemarin kan tidak bisa dibahas juga, apalagi yang belum terjadi. Kan begitu poinnya. Cuman gue jawab sama lu, menurut gue agenda-agenda ke bawah itu pasti diagendakan gitu. Dan kolaborasi antara Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir, menurut gue ini kolaborasi yang pas. Pak Erick Thohir ini jago menyimpulkan sesuatu dan Pak Prabowo jago menyelesaikan sebuah masalah menurut gue gitu. Jadi ini kan masih ngawang-ngawang. Gue juga nggak tahu Prabowo apakah sama Pak Erick Thohir apa enggak. Tapi menurut gue dengan terjadinya kolaborasi ini akan menjadikan ekosistem yang bagus menurut gue gitu. Pasangan yang bagus gitu. Ya kalau misalnya ke rakyat aspirasi gini-gini, menurut gue pasti akan diagendakan dan menurut gue mobilitasnya nggak harus selalu turun ke bawah karena kan udah diciptakan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya kadang-kadang kan gini aja. Kebijakan gue itu kadang-kadang gue ya balik lagi sih. Banyak Gen Z ini sekarang kan bikin mosi tidak percaya sama ya anggota-anggota legislatif gitu-gitu kan. Ya iya sih, iya benar. Makanya menurut gue pasti diagendakan lah calon presiden dan wakil presiden kita nanti untuk turun ke bawah, evaluasi itu pasti ada. Membenahi, menurut gua ya Pak Jokowi kerja bagus, tapi 10 tahun pun sebenarnya nggak cukup untuk seseorang membenahi negara yang mempunyai 17.000 lebih pulau dalam kurun waktu 5-10 tahun tuh menurut gua nggak cukup gitu. Jadi emang harus diteruskan oleh orang yang capable untuk melanjutkan membangun Indonesia ini, bukan dari segi berpolitik kalau menurut gue. Gue sih sebenarnya ada harapan untuk kita bisa diskusi langsung sebenarnya sama yang orang-orang udah berpolitik. Oh iya, gue juga pengen Din. Sampai yang misalnya udah jadi dewan gitu ya. Kenapa sih presiden sampai turun ke Lampung sana? Kenapa nggak lu aja yang kenapa nggak dewannya aja yang selesaikan? Bisa nggak? Itu kan ada aspirasi rakyat. Kenapa nggak dihantamnya sama DPRD provinsi Lampung ya gitu kan? Ini kita maksudnya, gue juga pengen. Mungkin nanti karena kita ngomong kayak gini, mungkin ada teman-teman yang bisa gabung bapak-bapak yang udah jadi dewan, kita pengen tahu aja. Kenapa nggak bisa turun langsung? Apakah ada lobby-lobbyan politik atau tidak gitu? Atau ada satu dan lain hal sehingga itu tidak diperhatikan? Gue kan pengen tahu juga sebagai rakyat dong. Oh emang biasanya ada lobby-lobbyan politik aja? Menurut gue pasti ada sih. Menurut gue pasti ada. Kayak gimana tuh lobby-lobbyan? Ya nggak usah so bego lah. Lu marah-marah. Bukan marah-marah. Nggak usah so bego lah. Maksudnya gini. Ya balik lagi yang lu bilang, setiap orang punya kepentingan dan pasti kepentingan itu dikawinkan. Nggak mungkin enggak lah. Gue jadi dewan, nggak mungkin lu nggak minta. Apa ya konkret kepentingan itu apa? Lo gue nggak tahu, itu kan kepentingan mereka. Oh. Gitu, gue nggak tahu kalau itu. Gitu. Makanya nanti gue berharap banget nih di Keceplok ada orang yang emang narsum yang bisa kita benar-benar. Kita bisa benar-benar tanya. Kalau kita kan sekarang ini sudut pandang anak kecil aja. Anak kita kecil awam ya. Iya. Kita nggak tahu nih. Ini kayak gimana, ini kayak gimana, ini kayak gimana. Ini cuman pandangan kita dari luar. Iya betul gitu. Karena kalau misalnya itu ya, kalau misalnya kita mau merasakan jadi anggota dewan, nggak usah jadi merasakan anggota dewan. Kita udah merasakan kerja-kerja mereka sih kadang-kadang. Ini lama-lama ditangkap gitu loh. Iya tapi gini, menurut gue bagus ada generasi muda yang berani berbicara menurut gue gitu, karena ya zaman sekarang kalau nggak berani berbicara wah habis pak. Iya sih, kadang-kadang bisa ya udah gitu aja lu nantinya. Iya asli. Dan menurut gue dengan kita berani
bersuara dan statement, even itu salah atau enggak, at least dia udah berani gitu. Lu ngerti kan maksud gue? Jadi Paham gua, tapi kadang-kadang kedepannya ada benturan-benturan itu yang kadang-kadang mereka nggak terima yang udah punya jabatan itu. Mereka bisa menghalalkan segala cara untuk melakukan, untuk membungkam orang-orang yang bersuara itu. itulah nggak sehatnya Indonesia, dan itu susah untuk diubah karena itu udah terjadi dari sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir berarti zaman Orba. Kalau misalnya sebelum kita lahir kan zaman Orba. Ya kita nggak usah tutup mata lah. Wiji Tukul aja sampai hari ini nggak ketahuan bro, gimana? Ya gue ngomong fair-fairan aja karena itu rahasia umum. Betul, betul. Anaknya masih nyari sampai sekarang. Istrinya baru meninggal tahun kemarin apa tahun ini gitu. Ya kadang-kadang yang buat Gen Z tuh antipati sama politik sih hal-hal yang kayak gitu sih. Iya, Yang seolah-olah menjadi berkuasa, menjadi pemimpin yang diktator. iya banyak histori-histori yang terlalu kelam sehingga pada saat kita hanya bisa baca tulisan melalui buku tuh kita menjadi merasa, aduh, gini amat ya. Lu ngerti gak sih? Iya, paham. Kayak aduh, kok kayak gini sih gitu. Ya itulah. Kenapa ada cerita masa lalu Indonesia seperti ini sih? Kenapa udah merdeka tapi kok berebut lagi sama sesama orang kita? Iya gitu. Makanya kata Pak Soekarno kan, musuh yang paling susah tuh melawan bangsa sendiri Iya. kan. Itu. Lawan saya ini gampang kalau kata Mr. Soekarno itu. Karena saya melawan penjajah. Iya. Yang nanti akan lawannya susah karena melawan dengan bangsa sendiri. Ya ternyata benar omongannya. Dan akhirnya terjadi juga sih ada perebutan-perebutan kekuasaan yang sekarang ya bayangin aja satu partai aja bisa berantem kan? Iya. Perihal rebutan nomor urut dari awal-awal. Iya. Terus gua kayak bagi-bagi sembako. Kalau keluarga gua bagi-bagi sembako aja kagak 5 tahun sekali ya kan, tapi kagak nyalonin. Maksud gua kalau emang lu pengen berbagi ya berbagi aja lah, gak usah karena satu dan lain hal. Kalau orang beragama, orang perintah agama, ketika kita memberi tangan kiri nggak boleh tahu. Iya. Tapi kalau politis harus tahu. Kita memberi satu dapil harus tahu. Ya itu menurut gua sekarang tuh ya, kalau menurut gua enaknya sih diuji kompetenannya aja sih. Kompeten apa enggak nih dia nih? Oh, sebagai orang-orang yang mau memimpin itu ya. Iya, kalau dari segi itu mah susah ya. Contoh gini. Si A kaya, si B biasa aja. Si A otaknya biasa aja, si B pinter nih. Gitu. Tapi modal dia untuk kampanye jauh berbanding terbalik. Yang jadi kan pasti A. Iya, betul. Iya kan? Setuju. Ya udah nanti hasilnya juga sesuai sama otak dia dong. Iya, betul. Jadi maksud gue banyak orang yang kompeten, cuman nggak difasilitasi dengan uang yang banyak, akhirnya nggak bisa jalan, nggak bisa jadi. Tapi gini juga sih ya, perihal politik itu kan butuh akomodasi, bos. Ya kadang-kadang kan ada orang yang kalau misalnya kita jangan lupa pilih ini ya, ada duitnya, itu biasanya orang-orang tuh ada. Nah, makanya ketemu orang-orang menurut gue muncul kalimat kayak gitu karena caranya. Itu lu memaksa dia untuk memilih lu gitu loh, ngerti gak sih? Kayak lu pilih gua ya gitu. Tapi kalau misalnya kita beradu nih, misalkan ayo nih calon-calon dewan dapil sini kita adu argumen di sini diliatin sama warga, misalnya di dapil ini, dapil ini. Yo, debat, orang akan bisa menilai kayak oh yang ini yang lebih bagus ya. Udah, tutup mata aja. Satu dapil mau berapa kali kita debat begitu. Misalnya kalau misalnya kita mencalonkan gitu. Berapa banyak kali kita debat. Apalagi dari partai ini, satu partai itu 10 calon. Gimana debatnya ya? Ya juga sih. Agak susah juga ya. Iya. Itu juga yang bikin ribet. Jadi menurut lu gimana? Bagusan terbuka apa tertutup? Terbuka itu lebih bagus. Karena kalau tertutup, ya nggak bisa lah. Masa rakyat nggak bisa milih kan kalau tertutup kan? Ya dipilih sama ketua partai ya kalau nggak salah. Nah, lu sendiri yang direkomendasikan ya? Kurang lebih kayak gitu lah. Ya kita kan orang awam nih, makanya kita nggak tahu nih. Kalau gue sih, gue
takutnya nih karena polanya seperti ini jadi dewan ecek-ecek gitu doang. Lu kasih dulu deh motivasi buat anak-anak muda sekarang nih yang Gen Z yang Buat anak muda mending lu kerja. Nggak gini, kalau gua ini orang bisnis. Gua bukan orang politik. Tapi kalau menurut gua kalian mending eksplorasi diri lah. Kalian ada di mana, jangan ikutin nafsu. Kalian capable-nya di mana, bakat kalian di mana, itu yang ditekunin gitu. Gua jangan jadi orang yang gue mau di sini, nggak akan ada yang fokus din. Menurut gua gitu. Contoh kayak Adin Pandawa futsal, Saung Kohot ya kan? Ya. Udah itu terus gitu sampai itu sustain, baru jalanin yang lain gitu. Jadi menurut gua kita harus bisa tahan hawa nafsu. Ya terus saja bos. Tahan Yuda lagi tempat gua katanya. Tahan hawa nafsu, terus bisa ngeset diri di mana kalian yang oke, itu yang dijalanin. Jadi jangan terlalu mencok sana sini, itu aja sih din paling. Terus udah lu mau apa lagi, udah gitu. Kalau dari gua sendiri sih kalian harus mengukur diri juga sih. Iya benar. Bukan berarti merendahkan atau berarti mengucilkan ya. Kadang-kadang ya kita melawan dengan orang-orang yang sudah masuk dalam sistem itu, yang sudah memberikan privilege sebagai misalnya orang tuanya sebagai anggota sudah dewan. Sudah terbentuk. Biasanya kadang-kadang kan kita merobohkan itu tuh butuh hal yang lebih. Mereka sudah dapat fasilitas, misalnya suara-suara itu udah mereka punya pasti, udah familiar dengan anak-anak mereka yang suka mereka bawa itu sih. Ya intinya sih gitu aja sih menurut gue sih, kadang-kadang ngukur diri, tahu diri itu penting juga sih. Bukan berarti untuk jadi minder, jadi nggak pede, akhirnya nggak mau ngambil kesempatan, itu juga jangan sih. Menurut gue sih ya, kalau mau coba silakan. Tapi kalian harus terjun sekalian. Jangan cawe-cawe, jangan main-main. Nah itu sih. Benar, setuju. Kurang lebih kayak gitu sih. Setuju. Pokoknya apapun hasilnya kita harus ini ya, Din ya, harus. Ya lo harus bisa terima sih sebenarnya. Ya, kadang ada yang gagal akhirnya jadi orang gila. Iya, masuk itu. RSJ. Itu dia sih yang kadang-kadang bikin wah sedih juga nih, masih muda udah gila gitu. Gara-gara habis uang miliaran, dia pakai uang orang tuanya. Gambling banget soalnya ini. Iya, perihal itu kan tinggi juga bos. Untuk perihal bagi-bagi ini pas di 2024 pencalonan. Oh iya pasti. Jadi menurut gue ya let it flow aja lah kalau menurut gue politik ini. Mendingan kalian fokus di bidang kalian yang emang kalian tekunin ya. Menurut gue gitu sih. Mendingan kita main golf. Oh iya. Ketemu orang penting, ya kan? Tapi atribut lepas semua. Seolah-olah sejajar dengan kita. Iya. Gak ya kayak kita main golf sama A, B, C, D yang mungkin kalau misalkan dia ke kantor orang harus hormat. Tapi kita di golf gua lu aja. Kita main ledek-ledekan malahan. Iya, mendingan sambil belajar gitu golf gitu. Nah, lu mau ngundang Alex gak ke golf? Boleh, Alex Bizer. Kita tunggu untuk main golfnya Alex Bizer. Alex Bizer kan? Alex siapa nih? Alex Bizer dong. Oh, Alex Bizer. Lu mau bercanda kan tadi? Masa Alex? Oke, buat kalian semua thank you banget yang udah nonton podcast kita. Walaupun kita ngobrol ngalor ngidul ini. Kadang nggak jelas ini arahnya kemana. Ya ini dari statement kita berdua aja sih sebagai anak muda, biar acara sudut pandang untuk melihat politik di 2024 ini. Oke, kalau gitu see you guys. Kecepluk. Masih zaman. Wede. Kenapa gua? Jadi channel gua aja lah. Si botak tuh gitu. Itu jangan di-cut gitu.